di pinggiran kota Bukit Tinggi. Tepatnya di sebuah gang sempit yang menuju ke Batang Agam, berdiri sebuah warung gulai. Kapau sederhana milik seorang janda bernama Uni Marni. Setiap malam warung itu selalu penuh, pelanggan datang silih berganti, dan hampir semuanya memuji cita rasa gulainya yang lain dari yang lain. Namun sejak keponakannya, Sari, datang membantu 3 minggu lalu, suasana hati di warung itu berubah. Gadis muda itu mulai merasa ada yang ganjil, terutama dengan dapur belakang yang selalu dikunci rapat setiap malam, seolah menyimpan sesuatu yang tak boleh dilihat siapapun. Hingga suatu malam, di bawah hujan gerimis yang turun perlahan di perbukitan Bukit Tinggi, Sari melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari jendela kamarnya, ia memergoki Uni Marni menyeret karung besar ke arah halaman belakang rumah. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh wanita itu di dapurnya? Hujan terus menitik di atap seng, menimbulkan bunyi monoton yang bagi sebagian orang terasa menenangkan. Tapi bagi Uni Marni, justru menjadi tanda dimulainya waktu kerja yang sesungguhnya. Warung kecil itu berdiri di ujung gang, diapit oleh bengkel las tua dan beberapa rumah petani. Meski lokasinya tersembunyi, siapapun yang pernah mencicipi gulainya tahu, tak ada yang mampu menandingi racikan bumbu Uni Marni yang kuat dan harum. Aroma rempah Minang, santan kental, dan daging yang direbus lama di atas tungku kayu menyatu di udara, menari bersama asap tipis di bawah cahaya lampu minyak yang menggantung di langit-langit. Bayangan dinding bergoyang pelan, seolah ikut hidup di dalam ruangan itu. Setiap pelanggan yang datang selalu mengatakan hal serupa, bahwa gulai Kapa Uni Marni punya rasa yang tak terlupakan. Rasa yang membuat lidah ingin kembali menyentuh kuah pekatnya lagi dan lagi. Malam itu, meski hujan semakin deras, warung tetap ramai. Para sopir truk lintas sumbar dan ojek pangkalan berteduh sambil menikmati semangkuk gulai panas dengan nasi putih yang mengepul. Uni Marni mondar-mandir dari dapur ke meja pelanggan. Tubuhnya sudah tak muda lagi. Kulitnya mulai berkeriput, tapi gerakannya tetap cekatan dan matanya tajam. Senyum ramah tak pernah lepas dari wajahnya, senyum yang tampak hangat. Meski tersembunyi kelelahan yang sulit ditebak. Di pojok warung, seorang gadis muda membantu menyajikan pesanan. Dialah Sari, keponakan Uni Marni yang baru datang dari Padang Panjang. Umurnya baru 21 tahun. Baru saja menyelesaikan kuliahnya dan sedang menunggu panggilan kerja. Awalnya ia hanya berniat singgah sebentar. Namun Uni Marni memintanya untuk tinggal lebih lama dan membantu di warung. Sari menuruti permintaan itu tanpa tahu bahwa rumah sederhana di belakang warung tersebut menyimpan rahasia yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. "Sar, ambilkan sambal lado untuk meja 3, seru Uni Marni dari arah dapur. "Siap, Uni," jawab Sari cepat sambil menyiapkan mangkuk kecil berisi sambal merah kental yang wangi serai. Ia berlari kecil menuju meja pelanggan, tapi matanya sempat melirik sekilas ke arah pintu dapur yang setengah terbuka. Dari celah itu terlihat uap tebal bercampur cahaya kekuningan yang redup. Seperti biasa, Uni Marni segera menutup pintu itu dan menguncinya rapat setiap kali ia masuk. Itulah hal pertama yang membuat Sari heran sejak tinggal bersama tantenya. Dapur belakang selalu terkunci setiap malam, tidak ada yang boleh masuk, bahkan dirinya sendiri. Rahasia dapur itu nyawa warung ini. "Sar, kalau sampai bokor, habislah kita," kata Uni Marni suatu kali dengan nada lembut tapi tegas. Awalnya Sari menganggap itu hal wajar. Banyak penjual yang punya resep rahasia. Tapi semakin lama, cara Uni Marni menjaga dapur itu terasa berlebihan. Ketika pelanggan terakhir pulang sekitar pukul 10 malam, Uni Marni menutup warung. Ia mematikan lampu satu persatu. Hanya menyisakan cahaya temaram dari dapur. Sari yang sedang membereskan meja mencoba mendekat. Tapi Uni Marni menoleh cepat. "Sudah, kau istirahat saya,"
Uni urus dapur, tapi Sari bisa bantu cuci panci. Uni, tak usah, kau sudah capek. Besok pergi bantu lagi. Nada suaranya lembut tapi tak bisa dibantah. Membuat Sari mengangguk dan melangkah ke kamar. Namun sebelum masuk, matanya menangkap bayangan karung besar di dekat pintu belakang. Uni Marni memungutnya dengan kedua tangan dan menyeret perlahan keluar rumah. Suara hujan yang makin deras menelan semua bunyi. Hanya tersisa gesekan karung di lantai yang terdengar samar. Sari berdiri diam di depan pintu kamarnya. Bimbang antara ingin bertanya atau diam saja. Terlalu baik rasanya Uni Marni selama ini. Pikirnya, tak pantas ia menaruh curiga. Namun malam itu, tidur tak datang padanya. Keesokan paginya, warung kembali buka seperti biasa. Pelanggan mulai berdatangan sejak pagi. Sari sibuk menyiapkan teh hangat dan nasi. Uni Marni tampak segar seolah tak terjadi apa-apa semalam. Bahkan sempat bersenandung kecil sambil menyiangi daun salam di dapur. Sari memperhatikannya dari jauh. Cara Uni Marni memotong daging begitu teratur. Begitu sabar. Tapi warna daging itu tampak lebih gelap dari biasanya. Uni, ini daging sapi. Ia tanya Sari hati-hati. Tentu saja. Mau daging kambing, tak semua orang tahan bau perengusnya. Jawab Uni Marni sambil tertawa kecil. Tapi tanpa menatapnya. Oh, bukan. Cuma warnanya agak beda. Beda karena resep rahasia. Jangan banyak tanya soal dapur. Sar, fokus saja di depan. Nada suaranya dingin membuat Sari terdiam. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rutinitas yang sama. Warung makin ramai. Bahkan sering penuh hingga larut malam. Namun setiap kali jam menunjukkan lewat pukul 9, Uni Marni selalu menyuruh Sari masuk kamar. Tak boleh menemaninya di dapur. Tak boleh bertanya kenapa. Dan setiap kali Sari mencoba mengintip, entah dari mana Uni Marni selalu muncul. Menatapnya dengan mata tajam bukan marah, tapi seperti memohon agar keponakannya tak melanjutkan rasa ingin tahunya. Namun, rasa penasaran itu tumbuh semakin besar. Suatu malam hujan kembali turun. Warung sudah tutup, dan Sari berbaring di kamarnya. Ia mendengar suara pintu belakang terbuka perlahan. Diikuti langkah kaki Uni Marni yang pelan tapi jelas. Sari menahan napas lalu bangkit perlahan. Ia membuka jendela yang menghadap halaman belakang. Di bawah hujan tipis, terlihat Uni Marni menyeret sesuatu karung besar lagi ke arah kandang ayam tua yang sudah lama kosong. Bentuknya aneh, berat, dan lunak. Uni Marni menggali tanah dengan sekop kecil, menimbun sesuatu di sana. Lalu menatap sekeliling memastikan tak ada yang melihat sebelum kembali ke rumah. Sari buru-buru menutup jendela. Jantungnya berdegup keras. Ia duduk di tepi ranjang. Mimik angsi di mut eat-eat. Apa yang baru saja ia lihat, ia mencoba berpikir logis mungkin itu bahan makanan basi. Atau tulang sisa masakan, tapi kenapa harus dikubur malam-malam pagi berikutnya? Semuanya tampak normal. Uni Marni kembali tersenyum. Memasak, melayani pelanggan, tapi bagi Sari, semuanya kini terasa berbeda. Setiap gerak, setiap kata, setiap aroma gulai kini membawa satu pertanyaan yang tak bisa ia usir apa. Sebenarnya yang dimasak Uni Marni di dapurnya setiap malam. Uni Marni berjalan menuju kandang ayam tua yang sejak lama tak dipakai. Lalu berhenti di sana. Ia membungkuk cukup lama. Seakan-akan sedang memeriksa sesuatu di tanah becek itu. Hujan yang tiba-tiba kian deras menelan seluruh bunyi, menyisakan hanya degup jantung Sari yang memekik di telinganya sendiri. Beberapa menit kemudian, Uni Marni kembali masuk rumah tanpa menoleh, menutup pintu perlahan, memutar kunci, lalu melangkah menuju dapur. Sari buru-buru berlari kecil ke kamar, menutup daun pintu. Lalu menahan napas di balik selimut sampai suara langkah itu benar-benar sirna. Malam terasa menjulur tak ada ujungnya.
Di kepalanya, pertanyaan berkelebatan apa yang baru saja Yuni bawa mengapa harus diseret pada larut begini, dan kenapa mesti dikubur di belakang rumah. Ia mencoba memejamkan mata. Tetapi bayangan karung besar yang lembek itu terus saja menempel di pelupuk. Setiap kali mata terpejam, ia melihat senyum Unimarni yang tiba-tiba asing, berdiri di bawah kilat, dengan wajah yang tak selembut biasanya. Keesokan pagi, lembab udara menyelimuti warung. Langit masih kelabu dan sisa hujan membuat halaman belakang menguar bau tanah basah, seperti tak terjadi apa-apa. Unimarni tampak tenang, sedang mengiris bawang merah setelah tentangan seorang ahli bedah. Sari duduk di meja panjang, menatap cangkir teh hangat yang belum tersentuh. Yuni, tadi malam keluar? Ia tanyanya. Berusaha terdengar santai, Unimarni tak menoleh. Menjawab pelan, iya. Ayam-ayam itu ribut, Uni kira ada ular. Oh, jadi karung yang di bawah itu. Sari sengaja membiarkan kalimatnya menggantung. Unimarni berhenti sejenak, menatap Sari dengan mata yang lembut namun dalam. Itu sampah dapur. Saat, kalau tidak dibuang, baunya bisa busuk. Sari mengangguk meski dadanya berdebar. Ia merasa nada suara Uni tak sedang berbohong, tetapi juga tak sepenuhnya bertutur jujur. Menjelang siang, ketika Unimarni pergi ke pasar, Sari akhirnya melakukan sesuatu yang selama ini ia tahan-tahan, membuka dapur yang selalu terkunci. Kunci biasanya tergantung di lemari kecil dekat ruang makan. Dengan hati-hati ia mengambilnya, lalu menuju pintu dapur. Tangannya bergetar ketika memutar knob. Terdengar bunyi klik lirih, dan daun pintu bergerak terbuka. Udara lembab bercampur bau tajam menyergap rempah, dan anyir darah memenuhi hidung. Sari spontan menutup hidung dan melangkah masuk. Dapur itu tidak seperti bayangannya. Panci-panci besar berisi kuah kekuningan dibiarkan di atas kompor. Di sudut, sebuah meja kayu panjang memamerkan alat-alat potong yang terasa terlalu besar untuk kebutuhan rumah tangga biasa. Berbagai pisau tersusun rapi, menggilap, tajam, seolah baru diasah. Di bawah meja, teronggok wadah plastik besar berisi daging mentah. Sari mendekat perlahan. Cahaya dari jendela kecil cukup untuk memperlihatkan warna daging merah keunguan. Basah, berurat halus, namun bentuknya janggal, bukan potongan sapi. Bukan pula kambing yang pernah ia lihat. Permukaannya lebih rata, lembut seperti kulit manusia. Ia menatap lebih lama, mencoba menolak pikiran sendiri. Mungkin ini daging babi, bisiknya. Tapi bahkan suaranya sendiri terdengar tak meyakinkan saat ia berjongkok untuk melihat lebih dekat. Sesuatu di dasar wadah membuatnya tersentak mundur. Sehelai rambut panjang melekat di potongan daging. Itu rambut manusia. Hitam, masih basah. Sari menjatuhkan tutup wadah hingga menggemakan bunyi keras di ruangan. Panik. Ia menutup pintu dan berlari ke kamar. Jantungnya berpacu. Napasnya memburu. Ia menatap tangan yang gemetar. Teringat bau amis yang menempel di ujung jari. Dan rasa mual menyergap dalam benaknya. Adegan Unimarni menyeret karung semalam terus berulang. Kini semuanya terasa masuk akal dengan cara yang menakutkan. Siang beringsut ke sore. Unimarni pulang dari pasar membawa beberapa kantong plastik. Sari berpura-pura tidur di kamar. Tetapi ia bisa menangkap bunyi langkah. Tantenya kembali ke dapur, suara air mengalir. Sendok beradu. Lalu ketukan pisau di talenan. Kini setiap bunyi terdengar seperti ancaman. Sari menutup telinga. Namun ritme itu menembus yukoteraltur. Sabar. Menyerupai seseorang yang memotong daging dengan ketenangan yang mengerikan. Menjelang sore, warung kembali buka seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti. Memuji gulai yang katanya makin lezat. Sari melayani dengan wajah pucat. Setiap kali mengantar mangkuk panas berisi potongan daging.
Kerongkongannya terasa tercekat dari kejauhan. Uni Marni memperhatikannya, seakan tahu ada sesuatu yang berubah. Sar, kau sakit tidak? Uni cuma pusing sedikit. Kalau tak kuat, istirahat, jangan memaksa. Nada suaranya tetap lembut, tetapi tatapannya membuat Sari makin tak nyaman. Ia merasa diawasi seolah Uni tahu rahasia dapur itu sudah terusik. Malamnya, usai warung tutup, Sari berbaring gelisah. Hujan kembali menyentuh jenting. Bagai 1000 jari mengetuk, bayangan potongan daging itu tak henti muncul. Ia mencoba mencari alasan masuk akal, barangkali hewan langka atau salah potong. Namun tak ada satupun penjelasan yang bisa menghapus gambaran rambut manusia yang melekat di daging mentah itu. Mendadak, langkah kaki terdengar dari ruang tengah. Lagi-lagi Uni Marni menuju dapur. Sari menahan diri. Meski dadanya berdegup kian cepat, ia mendengar pintu belakang dibuka, lalu ditutup kembali. Tak lama, suara seretan karung samar terdengar di sela hujan. Sari menggigil. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia ingin keluar, ingin lari. Tetapi ketakutan menahannya. Hanya bisik lirih yang berhasil lolos dari bibirnya. Kalau itu benar manusia, ya Allah, apa yang harus kulakukan malam itu? Sari tak memejamkan mata sama sekali. Pagi berikutnya, matahari muncul malu-malu di balik awan. Uni Marni tampak segar seperti biasa, menyiapkan bumbu dengan tenang. Dari meja makan, Sari memperhatikan, berharap menemukan secuil saja tanda bersalah di wajah tantenya. Namun yang ada justru keteduhan. Bahkan Uni sempat bersenandung sambil menyalakan tungku. Uni, boleh Sari bantu di dapur hari ini? Uni Marni menoleh sebentar. Tersenyum. Kau mau bantu boleh, tapi biar Sari di dekat kompor saja. Tak akan pegang bahan mentah. Sorry hoti-hoti. Uni menatapnya lama. Lalu menggeleng. Tak usah, dapur itu wilayah Uni. Kau bantu di luar saja. Nada lembutnya tetap sama, tetapi di balik senyum itu, Sari menangkap peringatan yang jelas. Sesaat kemudian, Uni Marni mengeluarkan kunci dari saku bajunya dan menggantungkannya di gantungan dekat pintu seakan sengaja menunjukkan siapa yang memegang kendali di rumah itu. Hari itu berjalan lambat. Sari berusaha tampak normal. Tapi setiap hembus aroma gulai dari dapur membuat perutnya bergolak. Ia menatap satu-satu para pelanggan yang datang, dan bayangan pun merayap daging yang mereka kunyah mungkin bukan berasal dari sapi, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Menjelang malam, seorang pelanggan yang belum pernah terlihat sebelumnya datang, pria kurus berjaket hitam. Basah oleh hujan, ia tak banyak bicara. Duduk di pojok dan memesan 2 porsi gulai. Uni Marni sendiri yang mengantar. Dari jauh, Sari memperhatikan tatapan pria itu pada Uni terasa aneh. Seperti mereka saling mengenal. Selesai makan, pria itu meninggalkan amplop kecil di meja, lalu pergi tanpa sepatah kata. Uni Marni cepat memungutnya, menyelipkannya ke apron, dan kembali ke dapur tanpa penjelasan. Jantung Sari berdegup kencang. Ia yakin apapun isi amplop itu, bukan perkara baik. Malam makin larut. Sari duduk di tepi ranjang. Lampu kamar sudah padam, tetapi mata tak mau terpejam. Di luar, suara jangkrik bercampur sisa hujan. Ia menatap layar ponsel nama ibunya. Sempat terpampang, namun jari berhenti di atas tombol panggil. Ia takut dibilang berlebihan, takut ada yang mendengar, dan lebih dari itu, ia takut pada Uni Marni. Ia menutup mata, mencoba menata napas. Namun aroma samar dari dapur kembali menyelinap menembus dinding wangi gula yang dulu mengundang lapar. Kini justru memancing mual. Di antara rempah itu, ada yang lain, bau besi yang tajam, bau darah yang belum benar-benar hilang. Sari menutup hidung dengan bantal, menangis pelan.
Sejak malam itu, ia tahu ia tak mungkin lagi memandang tantenya seperti kemarin, meski buktinya belum sempurna. Hatinya sudah berbisik pintu yang selalu terkunci itu menyimpan sesuatu yang tak semestinya dibuka. Pagi itu, cahaya matahari menyusup lewat celah genting warung yang mulai retak. Dari balik tirai dapur, Sari mengamati Uni Marni yang sibuk menyiapkan bumbu. Suara ulekan bertalu-talu, berpadu dengan dengung kipas angin tua yang berputar lambat. Aroma serai, lengkuas, dan daging rebus memenuhi udara menggoda. Tetapi kini terasa ganjil. Sejak malam ketika ia melihat karung besar diseret ke belakang rumah, tidur Sari tak pernah benar-benar pulas. Suara-suara samar masih berputar di kepalanya, desiran kain, gezek lugam, dan helaan napas berat sang tante yang seperti menahan sesuatu. Setiap kali Sari mencoba bertanya, Uni Marni hanya tertawa kecil. Seolah semua itu sekadar imajinasi. Dapur bukan tempat main. Kau di depan saja. Bumbu dan daging biar urusan Uni, katanya lembut suatu sore. Dengan tatapan teduh yang entah kenapa justru terasa menekan, hari-hari selanjutnya berjalan canggung. Warung tetap ramai, pelanggan berdatangan seperti biasa. Beberapa pelanggan tetap bahkan menyapa Sari dengan akrab sementara di dalam dadanya. Rasa mual dan takut semakin menebal. Sejenak Uni Marni melangkah menuju kandang ayam tua yang sudah lama tak dipakai. Lalu berhenti di sana, ia menunduk lama, seolah meneliti sesuatu di tanah yang becek. Hujan bertambah deras. Menelan segala suara menyisakan hanya degup jantung Sari yang berdentang di telinganya sendiri. Beberapa menit kemudian, Uni Marni masuk kembali tanpa menoleh. Menutup pintu perlahan, menggungsi, lalu melangkah ke arah dapur. Sari buru-buru berlari kecil menuju kamar. Menutup pintu, dan menahan napas di balik selimut sampai derap langkah itu lenyap. Malam terasa mengulur, panjang dan tak bertepi. Di kepalanya, tanya berkejaran apa yang Uni bawa, mengapa harus diseret pada jam segelap itu, dan kenapa harus ditanam di belakang rumah. Ia berusaha memejamkan mata, namun bayangan karung besar yang lembek itu terus menghantui. Setiap kali kelopak menutup, ia justru melihat senyum Uni Marni memantul di bawah cahaya petir. Sebuah senyuman yang tak lagi selembut biasanya. Keesokan pagi, udara lembab menyelimuti warung. Langit mendung. Sisa hujan membuat halaman belakang menguar bau tanah basah. Uni Marni, seakan tanpa beban, tampak tenang mengiris bawang merah. Setelah tentangan seorang ahli bedah, Sari duduk di meja panjang, menatap cangkir teh hangat yang belum dicicip. Uni, tadi malam keluar, ya tanyanya, berusaha terdengar ringan. Uni Marni tak mengangkat wajah. Iya, ayam-ayam ribut. Uni kira ada ular. Jawabnya pelan. Oh, jadi karung yang dibawa itu. Sari sengaja menggantungkan ucapannya. Uni Marni sempat berhenti, lalu menatap Sari dengan sorot mata lembut namun dalam. Sampah dapur. Sar, kalau tak dibuang, akan jadi bau. Sari mengangguk, meski dadanya berdegup kencang. Ia yakin nada itu tidak bohong, tetapi juga tak sepenuhnya jujur. Menjelang siang, saat Uni Marni pergi ke pasar, Sari akhirnya melakukan sesuatu yang selama ini ia tahan, membuka dapur yang selalu terkunci. Kuncinya biasa disimpan di lemari kecil dekat ruang makan. Ia mengambilnya perlahan, lalu menuju pintu dapur. Jari-jarinya bergetar ketika memutar knob, terdengar bunyi klik samar. Daun pintu menganga sedikit. Udara lembab bercampur bau tajam menerpa rempah, dan anyir darah memenuhi rongga hidung. Sari refleks menutup hidung dan melangkah masuk. Pemandangan di dalam tak seperti dugaannya. Panci-panci besar berisi kuah kekuningan masih bertengger di atas kompor. Di sudut, meja kayu panjang menampung alat potong berukuran besar, terlalu besar untuk kebutuhan rumah biasa. Deretan pisau mengilap tertata bersih.
seolah baru diasah. Di bawah meja, ada wadah plastik besar berisi daging mentah. Sari mendekat berhati-hati. Cahaya dari jendela kecil cukup untuk memperlihatkan warnanya merah keunguan. Basah, berurat halus, namun bentuk potongannya ganjil, bukan sapi, bukan kambing yang pernah ia saksikan. Permukaan yang rata, lembut, seperti kulit manusia. Ia memaksa menenangkan diri. Mungkin ini daging babi, bisiknya. Tetapi suaranya sendiri terdengar rapuh. Saat ia berjongkok untuk mengamati lebih dekat, sesuatu di dasar wadah membuatnya tersentak mundur sehelai. Rambut panjang menempel pada potongan daging, itu rambut manusia. Hitam, masih basah. Sari tak sengaja menjatuhkan tutup wadah. Suaranya menggelegar di ruangan. Panik. Ia menutup pintu, lalu berlari ke kamar. Jantung berpaku, napas memburu. Ia menatap tangannya yang bergetar, mencium sisa amis yang melekat di ujung jari, dan mual pun naik di benaknya. Adegan karung diseret Yuni Marni semalam berulang-ulang. Kini semuanya terasa masuk akal dengan cara yang mengerikan. Siang merayap ke sore. Uni Marni pulang dari pasar membawa beberapa kantong plastik. Sari berpura-pura tidur, namun telinganya menangkap suara langkah kembali ke dapur gemericik air. Denting sendok beradu, lalu ketukan pisau di talenan. Setiap bunyi kini terdengar seperti ancaman. Sari menutup telinga, tetapi ritme itu menembus yuka teratur. Dingin, seperti seseorang yang memotong daging dengan ketenangan menakutkan. Sore hari, warung kembali buka seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti. Memuji gulai yang katanya kian mantap rasanya, Sari melayani dengan wajah pucat. Setiap kali mengantar mangkuk panas penuh potongan daging, kerongkongannya serasa tersumpal. Dari kejauhan, Uni Marni memperhatikannya, seolah mengetahui ada yang berubah. Sar, kau sakit tidak? Uni, kuma pusing. Kalau tak kuat, istirahat. Jangan memaksa. Ucapannya tetap lembut, namun tatapannya membuat Sari makin tak nyaman, seakan-akan gerak-geriknya dipantau. Seakan Uni paham bahwa rahasia dapur telah tersentuh. Malam itu, selepas warung tutup, Sari gelisah di ranjang, Hauyang mengerus henting. Seperti 1000 ketukan jemari, bayang potongan daging muncul tanpa henti. Ia mencoba berdalih barangkali hewan langka. Barangkali salah potong, namun tak ada alasan yang sanggup menghapus citra rambut manusia di daging mentah itu. Tiba-tiba terdengar langkah dari ruang tengah Uni Marni menuju dapur lagi. Sari menahan diri. Meski debar makin cepat, pintu belakang dibuka, lalu ditutup. Tak lama, gesekan karung yang diseret terdengar samar di sela hujan. Sari menjijil. Air mata menetes tanpa terasa. Ia ingin keluar, ingin kabur, tetapi ketakutan menghentak kakinya di tempat. Hanya desis lirih yang lolos dari bibirnya. Kalau itu benar manusia, ya Allah, apa yang harus kulakukan malam itu? Ia tak tidur sama sekali. Keesokan hari, matahari muncul malu-malu dari balik awan. Uni Marni tampak segar seperti biasa, menyiapkan bumbu dengan tenang dari meja makan. Sari menelusuri wajah tantenya, mencari sedikit saja tanda bersalah, namun yang terlihat justru ketenteraman. Uni bahkan bersenandung kecil sambil menyalakan tungku. Yuni, boleh Sari bantu di dapur hari ini? Uni menoleh sejenak, tersenyum. Kau mau bantu boleh. Sari di dekat kompor saja, tak pegang bahan mentah. Sorry, hoti-hoti. Uni menatap lama, lalu menggeleng. Tak usah, dapur itu milik Uni. Kau bantu di depan. Nada suaranya tetap lembut, tetapi di balik senyum itu, Sari menangkap peringatan yang jelas. Sesaat kemudian, Uni mengeluarkan kunci dari saku bajunya dan menggantungkannya di dekat pintu, seakan menegaskan siapa yang memegang kendali di rumah itu. Hari berjalan pelan. Sari berupaya tampak biasa,
Namun setiap hembus aroma gulai dari dapur membuat perutnya bergolak. Ia menatap satu-satu pelanggan yang datang. Membayangkan daging yang mereka kunyah mungkin bukan berasal dari sapi, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Menjelang malam, datang seorang pelanggan baru, pria kurus berjaket hitam. Basah oleh hujan, ia nyaris tak berbicara. Duduk di sudut dan memesan 2 porsi. Uni Marni sendiri yang mengantar pesanan. Dari jauh, Sari memperhatikan pandangan pria itu kepada Uni aneh. Seperti 2 orang yang saling mengenal. Selesai makan. Pria itu meninggalkan amplop kecil di meja dan pergi tanpa sepatah kata. Uni Marni cepat memungutnya, menyelipkannya ke apron, lalu kembali ke dapur tanpa penjelasan. Sari merasakan jantungnya berdegup kencang. Apapun isi amplop itu, pasti bukan kabar baik. Larut malam, Sari duduk di ranjang. Lampu kamar padam, tetapi matanya tetap terjaga. Di luar, jangkrik beradu dengan sisa hujan. Ia menggenggam ponsel. Nama ibunya sempat muncul di layar. Namun jarinya berhenti di atas tombol panggil. Ia takut dibilang berlebihan. Takut ada yang mendengar dan lebih dari itu. Ia takut pada Uni Marni. Ia menutup mata, mengatur napas. Namun aroma samar dari dapur menyelinap, menembus dinding. Wangi gula yang dulu mengundang lapar kini justru memancing mual. Di sela rempah itu, tercium bau besi yang tajam, darah yang belum sepenuhnya hilang. Sari menutup hidung dengan bantal, menangis pelan. Ia tahu, sejak malam itu, ia tak mungkin lagi memandang tantenya dengan cara yang sama. Walau bukti belum ia genggam sepenuhnya, hatinya telah berbisik pintu yang selalu terkunci itu menyimpan sesuatu yang tak boleh pernah dibuka. Pagi berikutnya, sinar matahari menyelinap melalui celah genting warung yang mulai retak. Sari berdiri di balik tirai dapur, memperhatikan Uni Marni yang sibuk menyiapkan bumbu. Suara ulekan bertalu-talu, menyatu dengan dengung kipas angin tua yang berputar malas. Aroma sore, lengkuas, dan daging rebus memenuhi udara menggoda. Tapi kini terasa ganjil. Sejak malam ketika ia melihat karung besar diseret ke belakang rumah, tidur Sari tak pernah benar-benar pulas. Bisik-bisik lembut masih mengiang gesekan kain, benturan logam, hembus napas berat sang tante yang seperti menahan sesuatu. Setiap kali ia membuka mulut hendak bertanya, Uni Marni hanya mengulum tawa kecil. Seolah itu semua hanyalah khayal. Dapur bukan tempat bermain. Kau bantu saja di depan, biar bumbu dan daging jadi urusan Uni. Ucapnya suatu sore. Dengan tatapan teduh yang justru terasa menekan. Hari-hari berikutnya pun berjalan canggung. Warung tetap ramai. Pelanggan berdatangan seperti biasa. Beberapa pelanggan tetap bahkan menyapa Sari akrab sementara di dadanya. Ketakutan dan mual diam-diam tumbuh semakin tebal. Tapi kadang, hidup tidak selalu memberi kita pilihan yang benar. Kadang hanya ada pilihan yang paling sedikit menyakitkan. Sari tidak menolak pelukan itu. Tetapi tubuhnya kaku, di dalam rengkuhan itu. Ia merasa seperti tenggelam masuk lebih dalam kelumpur rahasia yang pekat. Hari-hari berikutnya bergulir di bawah tekanan yang nyaris tak tertahankan. Sari mulai menarik diri. Ia jarang berbicara, jarang keluar kamar. Setiap kali terdengar suara daging dipotong. Bulu kuduknya berdiri, tidurnya tak pernah benar-benar pulas. Bayangan tangan beku dan wajah pucat tanpa kepala mengejarnya dalam mimpi. Suatu malam, Sari terbangun dengan keringat dingin. Ia bermimpi Uni Marni memasak sambil tertawa. Dari panci besar itu muncul jeritan manusia. Sari tersentak, duduk sambil memegangi dada yang sesak. Dari luar kamar, ia masih bisa mendengar. Yuni terjaga mengaduk sesuatu. Sari menatap langit-langit yang gelap lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus keluar dari sini. Namun keesokan pagi, Uni Marni bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Ia bahkan memasak bubur ayam untuk sarapan.
Menyapa Sari dengan senyum hangat. Sari, jangan murung terus. Bantu Yuni. Ya, supaya pikiranmu tidak berat, katanya sambil menyuapkan sendok pertama bubur ke mulutnya. Sari menatap tanpa ekspresi. Ada sesuatu yang mulai retak di dalam dirinya antara kasih pada perempuan yang membesarkannya dan ngeri pada sosok yang kini ia kenal sebagai pemangsa dalam balutan ibu rumah tangga. Sore itu, ketika warung mulai sepi, Sari memperhatikan Uni Marni menutup buku catatan keuangan. Jemari Uni tampak bergetar. Kolom angka-angka di buku itu rapi. Teratur. Tetapi di pojok bawah, ada tulisan kecil yang membuat darah Sari berdesir. Pengiriman Jumat malam. 3 karung. Jantungnya berdegup kencang 3 karung. Seperti yang pernah ia lihat malam itu. Uni Marni akan menerima kiriman lagi. Sari menatap tantenya yang tengah merapikan meja. Wajah Uni terlihat damai. Seperti milik seseorang yang tak pernah menyentuh dosa. Tetapi bagi Sari, kedamaian itu tampak palsu. Menutupi sesuatu yang lebih kejam dari sekadar keputusasaan. Malam itu sebelum tidur, Sari menulis di buku hariannya, "Aku ingin pergi. Tapi kemana? Kalau aku pergi, siapa yang akan menghentikannya?" Air mata jatuh di atas kertas. Membentuk noda samar, ia menutup buku rapat-rapat dan menyelipkannya di bawah bantal. Sementara itu, dari balik pintu, Uni Marni berdiri diam, menatap kamar Sari dalam senyap. Tatapannya kosong, tetapi di matanya ada kilau kecil. Seakan tahu apa yang Sari pikirkan, rahasia ini harus dijaga. Bisiknya lirih, sampai kapan malam kembali basah oleh hujan. Menetes di atap seng dengan irama yang menenangkan bagi siapapun kecuali Sari. Bagi gadis itu, setiap tetes terdengar seperti bisikan jiwa-jiwa yang tak sempat dimakamkan dengan layak di antara suara hujan yang meredam dunia. Hanya satu hal yang ia tahu pasti, warung gula itu bukan sekadar tempat makan. Ia adalah tempat rahasia paling mengerikan di pinggiran Bukit Tinggi. Rahasia yang dijaga dengan darah dan kebohongan. Malam itu hujan baru saja reda. Jalan di depan warung gulai Kapau Uni Marni basah dan berkilau disapu cahaya lampu jalan yang temaram. Bau tanah basah bercampur aroma gula yang kuat menyelinap dari dapur dan mengundang orang-orang yang lewat untuk singgah. Warung kecil di perbukitan itu kembali ramai. Para pelanggan duduk berdesakan di bangku kayu panjang, menyeruput kuah panas sambil membicarakan kabar hari ini tentang harga cabai yang naik, tentang politik, dan belakangan ini tentang orang-orang yang hilang. Di antara tawa dan obrolan, terselip bisik-bisik yang tak lepas dari telinga Sari. "Aku tidak tahu kenapa, tapi gulai Uni Marni ini rasanya beda," ujar seorang ibu muda sambil menatap mangkuknya. "Anehnya, bukan aneh malah enak sekali, ada gurih yang tidak bisa dijelaskan." Temannya mengangguk. "Iya, aku juga merasa begitu. Dagingnya lembut sekali, katanya sapi. Tapi teksturnya lain." Sari yang sedang mengelap meja mendadak terdiam. Tangan yang memegang kain lap berhenti di udara. Kata gurih terdengar seperti ejekan di telinganya. Ayah menunduk, menatap noda minyak di meja, menahan napas yang mulai berat. Dari balik dapur, suara Uni Marni terdengar riang seperti biasa. "Tambah kuahnya, Bu." "Masih banyak," serunya sambil tersenyum. Tak ada yang mencurigai apapun. Semuanya tampak berjalan normal. Namun malam itu, seseorang lain muncul di warung, seorang pria paruh baya berjaket koklat. Wajahnya letih, matanya merah karena kurang tidur. Ia duduk di pojok tanpa banyak bicara. Sari mengenalinya, Pak Rahmat, pelanggan lama yang dulu sering datang setiap pekan bersama anaknya, Reza. Tetapi malam ini ia datang sendirian. Uni Marni menyapanya ramah. "Loh, Pak Rahmat?" "Sendirian saja, biasanya sama Uda Reza." Pak Rahmat tersenyum kaku. "Iya, Yuni, Heza belum pulang-pulang." Kening Uni berkerut, pura-pura prihatin. "Aduh apa?
Pak, sudah berapa lama? 2 minggu. Jawabnya pelan, dia kerja ngantar daging malam-malam buat tambahan uang kuliah. Biasanya pulang pagi, tapi waktu itu tidak kembali. HP-nya juga tidak bisa dihubungi. Sari menahan napas mendengar percakapan itu. Pandangannya terarah pada Uni Marni yang berdiri di depan Pak Rahmat. Sekilas, ekspresi Uni tampak kaku. Tetapi cepat ia tutupi dengan empati yang terasa dipaksakan. Ya Allah, semoga cepat ketemu. Ya, Pak. Zaman kini ngeri, banyak begal, banyak orang jahat. Ucapnya sambil menuangkan gulai ke mangkuk. Pak Rahmat menatap mangkuk itu, lalu memandang Uni dengan tatapan kosong. Iya, semoga bukan sesuatu yang buruk. Ia mengambil sendok, mengaduk pelan, lalu mensisipi. Aneh, rasanya seperti ia terhenti. Menatap kuah kental itu, seperti aku pernah mencium bau ini sebelumnya. Uni tertawa kecil. Agak kanggung. Barangkali Bapak kangen gulai rumah sendiri. Sari berdiri di dekat meja kasir, berusaha menahan gemetar di tangannya. Saat itu Yuha, pandangannya bersirobok dengan mata Pak Rahmat. Ada sesuatu di mata pria itu campuran sedih dan curiga. Sari cepat memalingkan wajah, pura-pura sibuk merapikan piring. Malam itu, setelah warung tutup, Sari duduk di tepi ranjang, memandangi jendela. Di kejauhan terdengar lolongan anjing yang panjang, udara lembab menusuk kulit. Ia menatap halaman belakang, tempat Uni dulu menyeret karung besar. Tanah di sana terlihat lebih gelap dari sekitarnya. Seperti pernah digali lalu ditimbun kembali. Sari memejamkan mata, tetapi pikirannya berputar. Reza bekerja mengantar daging pada malam hari. Mobil datang malam hari, 3 karung, tenggorokannya mengering. Logika itu berjalan ke tempat berbahaya, namun terlalu jelas untuk diabaikan. Ia mengintip ke arah dapur dari jendela kamarnya. Cahaya temaram menyorot bayangan Uni Marni yang sedang mencuci panci besar. Apakah salah satu karung itu Reza? Pertanyaan itu membuat perutnya mual. Ia menutup mulut, menahan muntah. Air mata menetes tanpa suara. Keesokan hari, bisik-bisik mulai terdengar di warung sebelah, warung soto Padang milik Amak Ros. Tetangga Uni. Biasanya tempat itu jadi ajang ngobrol para bapak kampung, tetapi pagi ini topiknya bukan lagi harga cabai. Ada kabar lagi? Kata seorang pelanggan. Katanya 2 orang hilang minggu, lalu 1 tukang parkir, 1 pengantar daging. Terakhir terlihat di sekitar sini. Lah, kok bisa kebetulan, benar sahut yang lain. Dulu juga katanya ada pemulung hilang dekat Batang Agam. Sekarang malah anaknya Pak Rahmat belum pulang. Sari yang sedang menyapu halaman depan, mendengar jelas obrolan itu. Ia berhenti menyapu. Matanya perlahan menoleh ke warung sebelah, tubuhnya terasa dingin. Warung Uni Marni makin ramai saja, ujar seseorang sambil terkekeh. Padahal yang lain sepi. Aneh. Yah, tawa kecil itu membuat darah Sari berdesir. Ia menelan ludah dan memandang ke arah dapur tempat Yuni sedang mencuci piring. Malamnya, Sari kembali mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ia mengintip dari balik tirai. Mobil bak tertutup terpal yang sama datang lagi. Yuni keluar, berbicara sebentar dengan sopirnya. Kali ini Sari melihat jelas karung-karung besar diturunkan dengan hati-hati. Salah satu karung terbuka sedikit, memperlihatkan sepotong kulit pucat. Sari mundur dari jendela, menutup mulut. Ponselnya hampir terjatuh saat ia mencoba merekam dari jauh. Tangannya terlalu gemetar. Beberapa menit kemudian, suara Uni terdengar dari bawah Sari. Kau belum tidur? Suara itu membuat jantung Sari berhenti sekejap. Ia buru-buru mematikan lampu kamar dan berbaring pura-pura. Pintu kamarnya terbuka sedikit. Cahaya lorong memantulkan bayangan Uni di ambang pintu. Perempuan itu Gio. Menatap beberapa detik. Jangan keluar malam-malam. Ya, nak.
ucap Uni lembut sebelum menutup pintu. Begitu pintu tertutup, Sari menahan napas, air mata menetes tanpa disadari. Ia tahu Uni Marni sudah menyadari kecurigaannya. Beberapa hari kemudian, televisi lokal menayangkan laporan 3 orang dilaporkan hilang di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Polisi masih menyelidiki dugaan perdagangan organ dan pemotongan ilegal. Uni Marni menonton berita itu sambil makan malam dengan tenang. Kasihan. Ya, orang-orang itu, katanya datar. Dunia ini makin gila. Dari seberang meja, Sari menatapnya, tangannya gemetar memegang sendok. Ia tak sanggup menelan suapan terakhir. Di dalam hati, ia tahu satu hal rahasia sang tante bukan semata soal daging manusia ini lebih dari sekadar bertahan hidup. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik warung gula itu. Sesuatu yang mulai menelan siapapun yang mendekat, dan kini Sari sadar barangkali giliran berikutnya adalah dirinya sendiri. Pagi itu warung gulai Kapau Uni Marni terasa lebih tegang daripada biasanya. Umumnya, wangi rempah yang menggoda dan denting sendok membentur mangkuk menjadi penanda kehangatan yang hidup di sana. Akan tetapi, kali ini udara justru dipenuhi keheningan yang pekat. Dari jendela warung, Sari melihat 2 mobil berwarna gelap berhenti di depan. 2 pria berbaju safari turun, diikuti seorang perempuan yang membawa map di tangannya. Mereka tidak serta-merta masuk, melainkan berbincang sebentar di luar, sambil menatap papan nama kecil, bertuliskan Warung Gulai Kapau Uni Marni. Resep keluarga sejak tahun 1987. Sari yang sedang mengelap meja hampir saja menjatuhkan lap. Jemarinya bergetar seakan tubuhnya sudah lebih dulu mengerti bahwa tamu-tamu itu bukan pelanggan biasa. Tak lama, salah seorang di antara mereka melangkah masuk, memperkenalkan diri dengan sopan. Selamat pagi, Uni Marni. Kami dari Polsek Guguk Panjang. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Uni yang sedang meracik bumbu berhenti sejenak. Senyumnya ramah seperti biasa, malah terasa terlalu ramah. Oh, tentu, silakan. Pak, mau pesan gulai dulu? Barangkali, supaya ngobrolnya lebih enak, katanya ringan. Seolah yang datang hanyalah tamu tetap, namun matanya sempat melirik sekilas ke arah Sari pandangan singkat. Penuh makna, semacam peringatan tanpa kata. Petugas itu duduk, membuka map, lalu mulai bertanya hal-hal yang terdengar ringan. Sudah berapa lama warung ini berdiri? Siapa saja yang membantu? Dari mana pasokan daging berasal? Sari berdiri di belakang, pura-pura sibuk mengisi air minum. Tapi setiap kalimat yang meluncur dari mulut Yuni terasa seperti tikaman ke dadanya. Dagingnya Uni, ambil dari pasar pagi. Pak, sesekali ada pemasok yang mengantar langsung. Kalau Uni pesan, jawab Uni dengan senyum kecil. Siapa nama pemasoknya? Butanya salah satu polisi. Uni berpikir sejenak, lalu menjawab pelan. Uni lupa nama aslinya, tapi biasa Uni panggil Pak Darto. Sudah lama langganan. Sari hampir ingin berteriak. Ia tahu betul bahwa lelaki yang datang saban malam dengan mobil bak bertutup terpal itu bukanlah Pak Darto. Wajahnya pun tak pernah jelas karena selalu datang dalam gelap. Sari ingin bicara, ingin membuka semua. Namun tenggorokannya kaku seperti dicekik rasa takut. Petugas menorehkan sesuatu di catatan. Mereka tidak menuduh, hanya mencatat, lalu menutup map perlahan. Sebenarnya, Bu, ini hanya pemeriksaan awal, ujar salah seorang dengan nada lembut. Ada beberapa warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga di sekitar sini. Kami sekadar memastikan semua tempat usaha di jalur utama kami periksa secara merata. Uni mengangguk tenang. Tentu saja. Pak, Uni juga ikut prihatin. Kalau butuh bantuan apapun, silakan. Suasana mengatup hening. Cuma bunyi kipas angin tua di sudut yang berdecit pelan. Beberapa menit kemudian, para petugas itu berpamitan. Namun sebelum melangkah keluar,
Salah satunya menyapu ruangan dengan pandangan dan berhenti tepat di depan pintu dapur yang nyaris selalu terkunci. Ia memiringkan kepala. Mungkin karena penasaran, boleh kami lihat dapurnya sebentar? Bu Sari menahan napas. Uni tergelak kecil. Wah, dapur Uni kotor. Pak sedang berantakan sekali. Tapi kalau Bapak memaksa, Uni membuka pintu itu perlahan. Hanya sedikit. Dari celahnya, aroma tajam bumbu dan lemak menyeruak, berpadu dengan sesuatu yang lebih ganjil bau amis yang seakan menempel di udara. Polisi hanya mengintip sekilas, lalu mengangguk. Tidak ada yang tampak mencurigakan di sana, setidaknya bagi mata yang melihat sekilas. Begitu mereka pergi, Uni menutup pintu cepat-cepat dan memutar kunci 2 kali. Warung kembali berjalan seperti semula. Tetapi bagi Sari, dunia seakan bergetar. Ia bisa merasakan betapa sempitnya jarak antara keselamatan dan kehancuran. Satu langkah lagi, satu pertanyaan yang sedikit lebih tajam, dan rahasia mereka bisa saja terbuka habis. Sore harinya, Uni bertindak seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap melayani pelanggan, bercanda dengan anak-anak yang melintas, bahkan memberi potongan harga pada seorang ibu muda langganan. Namun di balik senyum itu, Sari menangkap sesuatu yang gelap, sesuatu yang membuatnya ngeri tiap kali menatap wajah tantenya terlalu lama. Malamnya, setelah warung tutup, Sari duduk di kamar dengan napas berat. Ponsel di tangannya berisi foto-foto yang diam-diam ia ambil freezer berisi potongan daging yang ganjil. Kain berlumur darah yang diselipkan di bawah meja. Dan rekaman suara Uni berbicara pada malam hari nada pelan. Serak, seakan bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Tenang saja, nanti bagianmu Yuni kirim malam ini, jangan sampai ketahuan siapapun. Sari memutar rekaman itu berulang-ulang. Setiap kata menyayat jantungnya. Anehnya, di tengah gentar itu, ada bagian dalam dirinya yang ragu. Bagaimana kalau Uni benar-benar tak berniat jahat? Bagaimana kalau semua ini sekadar kesalahpahaman besar? Namun foto-foto di tangannya menyangkal keraguan itu. Potongan tubuh manusia di dalam freezer tak bisa diterangkan oleh alasan apapun. Beberapa hari berikutnya, 2 polisi yang sama datang lagi. Kali ini mereka tidak duduk untuk makan. Mereka berbicara di luar dengan Uni cukup lama. Sari mengintip dari balik tirai. Wajah Uni tampak tenang, tetapi jemarinya menggenggam kain terlalu erat. Setelah mereka pergi, Uni masuk tanpa berkata apa-apa. Pandangannya menancap pada Sari beberapa detik cukup lama untuk membuat gadis itu gemetar. Sari, katanya perlahan, ada hal-hal yang lebih baik tidak kau usik. Suara itu bukan seperti biasanya. Ada ancaman halus yang menyusup, tekanan samar yang menembus batas antara keluarga dan ketakutan. Malamnya, Sari tak bisa tidur. Setiap suara dari dapur membuatnya melonjak kaget. Bunyi sendok jatuh, derit lantai kayu, bahkan kibasan angin pada jendela terdengar seperti langkah yang mendekat. Ia paham bila terus diam, dirinya bisa ikut tenggelam dalam rahasia ini. Tetapi bila bersuara, ia bisa kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya. Pukul 2 dini hari, Sari memberanikan diri keluar kamar. Langit di luar gelap pekat, hujan rintik turun perlahan. Ia mendekati dapur dan menempelkan telinga pada pintu. Ada suara samar dari dalam seperti seseorang sedang berbisik atau mungkin berdoa. Sari menahan napas. Itu jelas suara Uni. Semoga mereka tidak datang lagi. Semoga yang hilang cepat dilupakan orang-orang. Sari mundur pelan. Tetapi kakinya menyenggol ember logam, menimbulkan bunyi nyaring. Seketika suara di dalam terhenti. Pintu berderet terbuka, dan Uni Marni berdiri di sana. Wajahnya pucat diterpa lampu dapur. Sari, ucapnya lirih namun tegas. Kau sedang apa, Sari gugup? Berusaha tersenyum. Aku haus saya. Uni menatapnya beberapa detik, lalu mengukir senyum, tipis senyum yang dingin. Kalau haus, air ada di kamar.
Jangan ke dapur malam-malam, bisa berbahaya. Ia menutup pintu itu perlahan dan menguncinya lagi. Kali ini, Sari yakin. Yang disembunyikan Uni di balik pintu bukan sekadar daging, melainkan dosa besar yang suatu saat akan menuntut balas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari mulai menyusun rencana bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mengakhiri semuanya. Sebelum rahasia itu menyeretnya menjadi bagian dari kengerian yang sama. Hari-hari setelah kedatangan polisi terasa seperti berjalan di atas bara bagi Sari. Setiap langkah, setiap kata, dan setiap pandang di rumah itu seakan menyimpan jebakan. Uni tetap tampak seperti biasa ramah, lambat, penuh perhatian, tetapi Sari bisa merasakan ada sesuatu yang bergeser. Perhatian yang berlebihan, kehangatan yang terasa dibuat-buat, dan tatapan yang terlalu lama. Uni seolah tahu sesuatu, mungkin ia paham Sari menyimpan rahasia. Atau mungkin itu naluri seorang perempuan yang terlalu lama menutupi sesuatu. Uni kian sering memeluk Sari dari belakang saat memasak, menepuk bahunya sambil berbisik, "Kita ini keluarga. Sari, apapun yang terjadi, keluarga harus saling melindungi." Kan, kata-kata itu terdengar manis. Tetapi di telinga Sari justru terasa seperti ancaman berbalut kasih. Setiap malam, Sari gelisah. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak, begitu mata tertutup. Bayangan potongan tubuh di freezer datang diikuti bau amis yang serasa menempel di kulit. Kadang, Sari tersentak bangun karena merasa mendengar rintihan dari dapur. Padahal ketika dicek tidak ada siapapun di sana. Batas antara kenyataan dan ketakutan mulai kabur. Pada suatu sore, Uni duduk di ruang tamu sambil menonton berita. Di layar, seorang reporter melaporkan penemuan potongan tubuh manusia di sungai tak jauh dari pasar Aur Kuning, tempat mereka biasa berbelanja. Polisi menduga korban adalah salah satu pekerja pemotongan daging yang dilaporkan hilang. Sari menelan ludah. Ia menatap Uni yang tampak menunduk, lalu tiba-tiba berkata pelan, "Kasihan." "Ya." Orang-orang itu. Uni mengangguk tanpa menoleh. "Kasihan memang, Sar. Tapi begitulah hidup. Kadang yang hilang bukan karena jahat, melainkan karena dibutuhkan." Kalimat itu menghantam kepala Sari seperti batu. Dibutuhkan, apa maksudnya? Ia hendak bertanya. Tetapi tenggorokannya membeku. Uni berdiri, menepuk pundaknya lembut. "Jangan banyak pikiran. Sayang, Uni tahu kau lelah. Istirahat saja." Sejak hari itu, Sari merasa dirinya diawasi. Setiap kali ia ke belakang rumah, Uni muncul entah dari mana. Saat Sari mencuci piring, Uni berdiri di dekatnya. Bahkan ketika Sari beranjak ke kamar mandi tengah malam, Uni sudah duduk di dapur dengan secangkir kopi. Tersenyum tipis seolah tahu apa yang sedang Sari pikirkan. Di tengah ketegangan itu, suatu malam Sari mendengar mobil berhenti di depan warung. Jarum jam menunjuk pukul dini hari. Ia mengintip dari jendela kamar. Seorang pria turun dari mobil sambil membawa 2 karung besar. Ia memakai topi hitam dan masker. Wajahnya samar, tertutup bayangan. Uni Marni keluar dari dapur menyambut tanpa suara. Mereka berbicara pelan, lalu pria itu menyerahkan sesuatu ke tangan Uni. Sari menahan napas ketika melihat kilatan uang di genggaman tantenya. Sesudahnya, 2 karung itu dibawa masuk ke dapur. Dari dalam terdengar bunyi sesuatu yang berat dijatuhkan ke lantai. Dam. Sesudah lelaki itu pergi, Uni Marni berdiri lama di depan pintu dapur, menatap karung itu tanpa ekspresi. Keesokan paginya, Sari memberanikan diri mengamati dari jauh. Karung tersebut sudah lenyap, dapur tampak rapi, bersih. Seperti tak pernah terjadi apapun, namun di bawah meja, Sari menemukan setetes darah yang belum kering. Ia mendekat, menyentuhnya dengan ujung tisu. Anyirnya membuat perutnya bergejolak, hampir memuntah. Dalam hati,
Sari mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Uni tidak bekerja sendirian. Ada jaringan, atau sekurangnya satu orang lain yang terlibat dalam semua ini. Dan barangkali alasan warung itu selalu ramai bukan semata karena rasa, melainkan karena ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik setiap mangkuk gulai yang disajikan. Sore itu, Uni Marni duduk di teras menyiangi daun salam. Sari mendekat perlahan. Uni, suaranya bergetar. Aku cuma mau tanya yang datang larut malam itu, siapa? Uni tersenyum tanpa mengangkat wajah. Pemasok biasa. Kenapa? Sari menelan ludah. Tapi, kenapa selalu datang saat semua orang sudah tidur? Kali ini Uni mengangkat pandang. Tatapannya sulit diartikan, percampuran antara sayang dan ancaman. Atau hal-hal besar yang tidak bisa dijelaskan kepada semua orang. Kadang, kalau kau terlalu ingin tahu, kau justru akan menyakiti dirimu sendiri. Setelah itu, Uni berdiri dan masuk ke rumah, meninggalkan Sari membeku di tempat. Malam berikutnya, Sari tak sanggup menahan diri. Ia mengambil ponsel, membuka galeri berisi foto dan rekaman yang selama ini ia kumpulkan. Ia menulis pesan kepada seorang teman di Padang, seorang jurnalis lepas bernama Fikri, yang dulu pernah menawarkan bantuan saat tahu Sari bekerja di warung gulai yang terkenal itu. Pesannya singkat, Fikri, aku tahu sesuatu tentang warung gulai di sini. Aku butuh bicara. Tolong jangan hubungi aku dulu. Nanti aku kirim buktinya. Namun sebelum pesan itu terkirim, pintu kamarnya diketuk. Sari. Suara Uni terdengar lembut. Justru karena itulah jantung Sari berdegup makin kencang. Ia buru-buru menghapus pesan itu. Iya, Yuni, ada apa? Pintu dibuka sedikit. Wajah Uni menyelip dari celah. Besok jangan ke warung dulu. Ya, Uni mau bersih-bersih besar. Kau istirahat saya. Baik. Yuni, pintu kembali tertutup. Tetapi Sari tak bisa tidur sama sekali setelah itu. Ia merasa Uni sudah mencium sesuatu, mungkin rencana yang bahkan belum sempat ia jalankan. Di tengah ketakutan, Sari berpikir satu-satunya cara keluar dari neraka ini adalah menyerahkan bukti langsung kepada polisi. Namun hati kecilnya menolak. Bagaimana mungkin ia menghancurkan perempuan yang selama ini menampung dan menyayanginya? Ia terduduk di lantai, menangis pelan, memandangi foto dirinya saat kecil bersama Yuni di album tua. Yuni masih muda, tertawa lepas sambil menggendongnya di kebun belakang rumah. Uni tidak punya anak. Kau saja yang Uni anggap anak sendiri. Kalimat itu kini berubah menjadi beban yang menekan dada. Keesokan harinya, warung tidak dibuka. Uni mengajak Sari sarapan, membuatkan teh hangat, bahkan menyiapkan nasi goreng dengan telur mata sapi, makanan kesukaan Sari. Kau kelihatan pucat, kata Uni sambil menyentuh pipinya. Jangan stres. Ya, semua baik-baik saja. Sari memaksa tersenyum. Iya, Yuni. Namun dalam kepalanya ada suara lain berbisik tidak. Semuanya tidak baik-baik saja. Saat Uni pergi sebentar ke halaman belakang, Sari berlari ke kamar, mengambil ponsel, dan mengumpulkan semua bukti dalam satu folder. Ia menulis pesan baru kepada Fikri. Kali ini tanpa ragu, aku punya bukti kuat. Kalau aku tidak bisa menghubungimu lagi dalam 2 hari, tolong serahkan ini ke polisi. Ia menekan tombol kirim dan merasakan napasnya sesak, sebuah langkah kecil yang terasa seperti perang besar di dalam dadanya. Malam itu hujan turun lagi. Sari duduk di tepi ranjang, mendengarkan gemericik air di luar jendela. Dari ruang depan, Uni Marni bernyanyi pelan. Lagu lama yang kerap ia dengar ketika memasak. Suara itu lembut, namun di telinga Sari terdengar seperti nyanyian kematian yang menandai akhir segala sesuatu. Untuk pertama kalinya, Sari tahu esok ia mungkin tidak akan aman lagi. Namun ia juga sadar, bila ia terus diam, tak akan ada seorang pun yang tersisa untuk menceritakan kebenaran.
Di tengah rintik yang kian deras, Sari menatap langit-langit kamar dan berbisik. "Maaf, Yuni, tapi aku tidak bisa melindungi dosa sebesar ini lagi." Sore itu, langit Bukit Tinggi menggantung kelabu seperti menahan hujan yang urung tumpah. Bau lumpur dan amis dari batang agam di belakang rumah Uni membuat udara terasa lebih berat dari biasanya. Di tepi sungai itu, garis polisi terbentang, warga berkerumun, berbisik-bisik, ada yang menutup hidung, ada pula yang terpaku menatap pemandangan yang sulit dilupakan. Sebuah karung putih besar tersangkut di akar bambu, dan di dalamnya potongan tubuh manusia yang mulai membusuk. Kobar menyebar cepat, seperti api di ladang kering. Dalam hitungan jam, nama warung gulai Kapau Uni Marni kembali disebut-sebut. Ada yang bilang karung itu terbawa arus dari arah warung. Ada pula yang bersumpah semalam melihat mobil bak hitam berhenti sebentar di belakang rumah Uni. Tak ada bukti pasti, tetapi aroma curiga sudah telanjur menempel. Warung yang dulu penuh pelanggan kini kosong. Papan kayunya berderit di sapu angin sore. Uni Marni duduk di kursi depan. Dia menatap jalan yang mulai sepi. Sari berdiri tak jauh darinya, memandangi tante yang wajahnya kini tampak tua dan letih. "Sehat pagi?" Uni jarang berbicara. Ia hanya menatap kosong. Tangannya bergetar memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Warungnya ditutup dulu. "Sar, biar orang-orang tenang." Sari mengangguk pelan meski hatinya gelisah. Ia tahu, penutupan itu bukan hanya untuk menenangkan warga, melainkan juga untuk menutupi sesuatu. Sudah beberapa malam terakhir Uni tak lagi menerima kiriman dari lelaki bermobil hitam itu. Sejak kabar potongan tubuh ditemukan, Uni semakin waspada. Sementara itu, Sari seperti kehilangan arah. Ia masih menyimpan semua bukti di ponsel serta salinan foto yang sudah dikirim ke Fikri di Padang. Tetapi setiap kali menatap wajah Uni yang tampak rapuh dan ketakutan, nyalinya runtuh. Malam itu, Uni memasak di dapur. Tidak seperti biasa, tak ada aroma gula yang menggoda. Hanya bau gosong dari wajan tua yang terlalu lama dibiarkan di atas api. Sari duduk di ruang makan, mencoba menyusun kata-kata. "Uni," suaranya pelan, namun cukup membuat Uni menoleh. Aku pikir kita harus bercerita ke polisi." Wajah Uni menegang. Ia meletakkan spatula, melangkah mendekat, dan menatap Sari dalam-dalam. "Cerita apa?" Sar, suaranya datar, namun matanya berkilat. Sari menelan ludah. Tentang yang Uni lakukan, tentang daging itu, tentang orang-orang yang hilang. Suasana membeku. Hanya mendidihnya air di kompor yang terdengar. Lalu Uni tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih mirip Ishak. "Kau kira Uni tega? Kau pikir Uni senang melakukan ini? Kau tahu dari mana daging itu datang? Dari mereka yang tak bernama, tak berkeluarga, tak ada yang mencari. Mereka sudah mati." "Sari, Uni hanya memanfaatkan yang tersisa, bukan membunuh." Itu tetap salah. Sari meninggi. Suaranya pecah. "Itu bukan hak kita. Itu bukan cara hidup." Uni memandangi Sari lama, lalu berjalan ke lemari dan mengambil sesuatu, sebilah pisau dapur yang biasa ia gunakan untuk memotong daging. Ia tidak menodakkannya pada Sari. Ia memeluknya di depan dada. "Jametar, kalau kau lapor polisi," ucapnya lirih. Uni tak sanggup. "Uni lebih baik mati." "Sar, kau anak Uni satu-satunya. Jangan hancurkan kita." Air mata Sari luruh. "Yuni, aku hanya ingin semuanya selesai. Aku tidak mau melihat Yuni hidup dengan beban seperti ini." Yuni tersenyum pahit. "Kau tidak tahu, Sar, kadang dosa bukan cuma untuk ditanggung, tetapi juga untuk disembunyikan." Malam itu mereka makan tanpa suara. Hanya sendok dan piring sesekali beradu. Di luar, angin minderu membuat dedaunan bambu berdesir seperti bisikan. Sari makan pelan, menatap Uni yang tampak semakin pucat. "Ada iba menyelinap."
tetapi juga ketakutan yang menumpuk di dadanya. Menjelang larut, Sari masuk kamar dan menulis pesan terakhir untuk Fikri, aku akan lapor besok pagi. Apapun yang terjadi, jangan biarkan kasus ini menghilang begitu saja. Namun sebelum tombol kirim ditekan, terdengar suara keras dari dapur seperti benda berat jatuh menghantam lantai. Sari berlari keluar. Api kecil menyala di kompor, tetapi minyak sudah tumpah di lantai. Uni berusaha memadamkan api dengan kain basah, tetapi percikan justru menjilat tirai. Dalam hitungan detik, api membesar, melahap langit-langit kayu. Uni Sari berteriak, mencoba menarik Uni menjauh. Biar, Sar, biar semuanya habis. Semua dosa, semua hazia. Biar hilang di sini. Jangan bodoh. Uni keluar sekarang. Sari menariknya paksa, tetapi Uni menepis. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Kalau kau cinta Uni, jangan selamatkan Uni, biarkan api ini bersaksi. Lidah api semakin tinggi. As soon as possible tebal memenuhi ruangan. Sari batuk keras, matanya perih. Ia memaksa menarik Uni, tetapi tubuh perempuan itu melemah, ambruk ke lantai. Sari mencoba mengangkatnya, namun panas mulai membakar kulit. Akhirnya, ia menyeret tubuh Uni keluar tepat ketika sebagian atap runtuh. Begitu sampai di halaman, Sari pingsan karena sesak napas. Api melahap bagian belakang rumah dan warung, menimbulkan gemuruh yang mengerikan. Warga berdatangan, menyiram air seadanya. Beberapa menit kemudian, mobil pemadam tiba namun terlambat. Dapur tempat semua rahasia bersembunyi telah menjadi abu. Ketika Sari siuman di rumah sakit keesokan pagi, kepalanya berdenyut dan tenggorokannya kering. Seorang polisi duduk di samping ranjang. Nona Sari, kami menemukan satu jenazah di lokasi kebakaran. Kami butuh identifikasi. Sari menatap polisi itu lama. Matanya kosong. Tentu saja, sepertinya, ucapnya parau. Kami belum bisa memastikan. Namun dari pakaian yang ditemukan, kemungkinan besar iya. Sari menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis. Ia merasa kosong, seolah jiwanya ikut terbakar bersama rumah itu. Namun, di kepalanya muncul pertanyaan baru. Jika Uni tewas di dalam rumah, siapa yang lebih dulu menyalakan api di dapur? Sebab sebelum kobaran menjalar, Sari sempat melihat siluet seseorang di luar jendela berdiri dekat mobil hitam, menatap ke arah rumah mereka. Bayangan itu tak bergerak, lalu menghilang di tengah asap. Sari memejamkan mata. Suara letupan api, heritan Uni, dan bayangan pria misterius itu berkelindan menjadi satu, menyesakkan dada. Api mungkin memusnahkan bukti, tetapi bukan kebenaran. Kini Sari hanya tahu satu hal dengan pasti, kisah ini belum berakhir. Masih ada daging terakhir yang belum terbongkar sepenuhnya. Dan mungkin seseorang di luar sana masih menunggu untuk menuntaskan apa yang telah dimulai